أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الحسنى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Iqbal Faiz dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Hari ini disiarkan dari Masjid Al-Iman Kemayoran, Jakarta Pusat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar baik senantiasa menaungi kita semua. Kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah kekuatan iman dan Islam. Sehingga cita-cita kita mulia di muka bumi ini adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bersama 3 orang guru yang insya Allah akan membagi ilmunya kepada kita mengenai tema besar yaitu jangan bersedih, semua ada jalannya. Tema ini berkaitan dengan ujian. Saya seyakin-yakinnya bahwa kita yang hidup di dunia ini tidak akan ada yang tidak luput dari cobaan. Semua orang pernah mengalami yang namanya cobaan dan tidak jarang cobaan itu membuat hati kita sedih, yang sangat sedih, bahkan tidak jarang pula banyak dari kita yang merasa hancur. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa Allah ini akan senantiasa menguji iman manusia melalui baik kesempitan maupun kenikmatan. Dan hanya kepada Allah manusia kembali. Maka dari itu tema besar kita sangat penting untuk menjalani, mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Kita insya Allah akan bersama 3 orang guru. Yang pertama ada Syekh Fikri Thorik, kemudian Kiai Haji Nur Hayy dan juga Ustadz Zaki Mirza. Baik pemirsa, siapkan catatan, siapkan hati, kita akan segera simak tausiah pertama dari Syekh Fikri Thorik dengan subtema Rasul pun tak luput dari cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan segala kesulitannya dikeluarkan oleh Allah, kesedihannya diganti dengan kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Kita sekarang akan membahas tentang kisah-kisah sebagai suri tauladan menghadapi musibah yang berat. Salah satu daripada musibah yang berat adalah orang-orang yang sedang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di antaranya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Paling berat ujiannya. Kemudian siapa? Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh. Kemudian yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya. Artinya makin saleh seseorang, ujiannya makin besar. Tapi ingat, jangan kita ngambil kesimpulan ketakutan jadi orang saleh. Saya perlu sampaikan dalam kajian ini, karena ada beberapa orang takut istiqomah, takut ujian katanya. Kalau nggak istiqomah diazab, bukan diuji. Pilih mana, diuji apa diazab? Kalau diazab nggak ada nilainya, kalau diuji ada nilainya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada orang sesuai dengan kesanggupannya kalau dia orang beriman. Makanya jangan sampai menjadikan kita takut soleh. Justru salah. Jadilah kamu orang soleh. Karena ujian yang Allah akan berikan kepadamu, insya Allah yang kamu bisa menghadapinya. Karena Allah akan mengeluarkan jalan keluar bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, maksud saya bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya 3 putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali ke rahmat Allah Azza wa Jalla di saat di masa hidupnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di antaranya Qasim. Makanya Rasulullah dijuluki dengan Abul Qasim. Qasim kembali ke rahmat Allah. Usianya kurang lebih saat itu 17 bulan. Qasim lahir dari rahim Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada lagi putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo menengai iki opo iki? Kalau dengar nama Nabi salawat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah atau disebut dengan At-Tayyib. Juga lahir dari rahim Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha, kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara putri-putrinya juga Sayyidati Ruqayyah yang dinikahi oleh Sayyidina Uthman, kembali ke rahmat Allah di saat Rasulullah sedang menghadapi perang Badar. Kemudian putrinya beliau sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum
yang kemudian dinikahi oleh Sayyidina Uthman setelah Sayyidati Ruqayyah kembali ke rahmat Allah pun akhirnya kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ujian Nabi SAW. Ditambah lagi pada saat akhir daripada masa hidup Nabi SAW, sekitar tahun 10 daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir lagi laki-laki dari rahim Mariyatul Qibtiyah, namanya adalah Ibrahim, As-Sayyid Ibrahim. Di usia kurang lebih 18 tahun kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap sabar. Nabi tidak pernah mengeluh, Nabi tidak pernah marah, Nabi tetap sabar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena prasangka baiknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tinggi. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semua yang ditakdirkan Allah pasti membawa kebaikan. Terutama juga Sayyidati Khadijah waktu kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang telah banyak mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Islam. Nabi SAW tetap sabar, tetap yakin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW apabila terbayang dengan Sayyidati Khadijah, beliau tidak mengeluh akan kepergiannya, tapi beliau meneruskan amal baik Sayyidati Khadijah. Sayyidati Aisyah mengatakan, Nabi Muhammad SAW kalau ada makanan enak, beliau perintahkan kepadaku, ya Aisyah, ya Humairah, kirimkan sama fulana, kirimkan sama fulana. Wanita-wanita itu namanya disebut oleh Nabi SAW. Sayyidati Aisyah bertanya, dari mana kau kenal nama-nama itu ya Rasulullah? Mereka adalah teman-teman Khadijah. Khadijah sering memberikan makanan kepada mereka. Teruskanlah kebaikan Khadijah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Seberat-beratnya kau mengalami ujian, tidak seberat para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Tapi mereka tetap teguh, tetap tenang, tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasannya adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla bagi yang bersabar. Setelah ini saya akan kisahkan kisah yang luar biasa tentang kejadian di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menginspirasi kita semua. Jangan lewatkan, saksikan setelah yang mau lewat berikut ini. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sedih betul dengar bagaimana beratnya ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi ujian yang menyangkut pribadi beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat batu-batu kerikil di perutnya dengan kain, menahan lapar. Para sahabat datang, ya Rasulullah, kalau kami diberitahu pasti kami akan memberikanmu makanan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, biarkanlah ujian ini kutanggung. Yang penting nanti umatku tidak ada yang kelaparan di dunia dan tidak ada yang kelaparan di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku mengeluh kepada kalian wahai sahabatku, apa yang aku jawab di hadapan Allah nanti ketika pemimpin umat mengeluh kepada yang dipimpinnya? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada kisah yang luar biasa, Masya Allah, menginspirasi kita semua. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Istrinya
namanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Jadi Abu Talha dengan Ummu Sulaim suami istri. Jadi datang Abu Talha ini kepada Ummu Sulaim, melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, "Ya Aba Talha, tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk menerima lamaranmu, tapi kuharapkan engkau muslim." Akhirnya Abu Talha masuk Islam, dan setelah masuk Islam betul-betul keislamannya, dia menjadi suami dari Ummu Sulaim. Setelah menikah mendapatkan seorang anak yang luar biasa, gantengnya, lucunya, cakepnya. Dan adalah Abu Talha ini sangat sayang sama anaknya. Bisa dibayangin deh. Ini Abu Talha ini seorang ayah pecinta anak. Benar-benar sayang. Apa aja urusan ngelatin anaknya. Kerja nggak mau lama-lama keluar. Pulang buruan, yang pertama dilihat anaknya, Masya Allah. Akhirnya sekali waktu diuji dengan ujian yang berat. Anaknya jatuh sakit. Anaknya ketika sakit, dan di masa sakitnya pada suatu ketika Abu Talha keluar dari rumah, berjumpa dengan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau mendapatkan ketenangan berjumpa Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi ternyata di masa beliau keluar, anaknya kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sang istri yang bernama Ummu Sulaim bilang sama saudara-saudarinya, sama tetangga dan temannya, jangan ada yang beritahu suamiku. Biarkan urusan ini saya yang beritahu kepadanya. Akhirnya singkat kisah, datang Abu Talha pulang ke rumah. Anaknya sudah ditaruh di kamar. Ketika Abu Talha pulang kembali ke rumah, Abu Talha nanya sama istrinya, "Bagaimana keadaan anak kita?" Kata istrinya, "Bi khairin alhamdulillah." Anak kita baik-baik saja, tenang aja, enggak ada masalah. Bahkan sekarang sudah tidak mengeluh lagi. Akhirnya kemudian istrinya memberikan makanan yang enak. Dan menurut riwayat Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, kemudian sang istri ini, istrinya Abu Talha, saat itu berdandan dengan cantiknya dan terjadilah seperti malam pengantin bersamanya. Setelah selesai daripada kenikmatan semua itu, barulah sang istri menyampaikan, "Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang meminjam barang dari seseorang? Si pemilik barang pengen mengambil barangnya. Terus orang yang minjam tidak mau berikan. Orang apa itu namanya? Oh, itu orang gak benar tuh. Namanya kalau si pemilik barang mau ambil barangnya harus dikembalikan." Ya Abu Talha, yang ikhlas, yang ridha, anak kita sudah dipanggil oleh Allah. Anak kita sudah dipanggil oleh Allah. Allah yang hidupkan dia dan kembali kepada Allah. Abu Talha sedikit marah, "Kenapa kamu tidak beritahu dari awal?" "Kamu dari luar Abu Talha. Saya khawatir kamu kurang kuat menerima daripada kabar ini. Maka ku kenyangkan kamu terlebih dahulu. Ku berikan kamu kenikmatan terlebih dahulu. Yang penting kamu bisa menerima takdir yang sangat berat ini." Akhirnya singkat kisah, setelah semua sudah selesai dikuburkan, Abu Talha datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini kelakuan istriku?" Dalam suatu riwayat dikatakan, kata Rasulullah, "Aku bermimpi masuk surga ya Abu Talha. Kulihat ada istrimu di dalam surga, amalannya karena menyenangkan kamu."
Dan ketahuilah ya Aba Talha, kata Nabi SAW, barakallah fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kamu berdua tadi malam itu. Akhirnya singkat kisah, lahir seorang putra. Berikutnya dinamakan pada saat itu oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, ya Aba Talha, begitu anakmu lahir, bawa dia segera kepadaku. Akhirnya yang lahir anak laki-laki. Dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah mengambil sebuah kurma, mengunyahnya, menghaluskannya. Kemudian Rasulullah memberikan kurma itu kepada mulut putra Abu Talha. Terus mulutnya begini. Keasikan itu anak, kata Rasulullah. Orang Ansor suka kurma. Nabi menamakannya dengan Abdullah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, anak itu tumbuh dengan dewasa. Dan menurut riwayatnya ketahuilah, Abdullah putra Abu Talha melahirkan 10 orang. Semuanya hafal Al-Quran dan semuanya menjadi ulama. Jadi saya tutup dengan satu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang maknanya adalah Allah bertanya kepada malaikatnya, apakah kau sudah mencabut nyawa dari seorang anaknya hambaku itu? Sudah ya Allah. Buah hatinya? Sudah ya Allah. Apa yang dia katakan ketika anaknya kita cabut nyawanya? Ya Allah, dia tetap memujimu. Dia tetap memujimu. Dia tetap memujimu. Dia ikhlas ya Allah. Kata Allah, kalau begitu bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamd, yaitu rumah pujian. Ya salam. Memang setiap manusia pasti bersedih ketika sesuatu yang dicintai pergi. Tapi ingat, yang mau datang jauh lebih baik, dan yang telah pergi tidak akan pernah untuk berpisah selamanya. Suatu saat akan kembali bersama dalam surga Allah. Ya salam, ya salam, ya salam. Udah ada. Udah nongol. Masya Allah. Doain ya saya. Emang berat. Emang berat ya cobaan ya? Berat. Saya pernah ketemu beberapa teman, dia masih nangis saja kalau ingat anaknya yang kembali ke rahmat Allah. Kita doakan mereka semua diberikan ketabahan. Amin. Ya. Amin ya Rabbal Dan Alamin. Terima kita kasih. harap setiap orang yang dengarkan tausiah kita tadi bisa nyampaikan lagi. Insya Allah. Jazakallah Syekh Fikri Thorik, dan makin cobaan semakin kuat, ini membuat hidup seorang mukmin makin bernilai. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan sampai ia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Begitu akhir dari sebuah hadis, dan Nabi dan Rasul pun ada contoh nyata bahwa kesabaran dalam cobaan akan selalu berakhir dengan indah, alias happy ending. Kita akan jeda dan kita akan bergabung dengan Ustaz Nur Hayyid dengan subtema hikmah di balik cobaan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita berkumpul di rumah yang paling mulia, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang mendapat kemuliaan, dipertemukan, dikumpulkan di tempat yang mulia seperti ini, kecuali orang-orang terpilih yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu sekalian, pemirsa iNews dimanapun berada, atas semua nikmat yang Allah berikan, mari kita bersyukur. Bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya syukur. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi bersyukur dengan mendaya gunakan nikmat untuk menambah taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saat kita mendapatkan musibah, ujian, tetap kita harus bersyukur. Kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya
Allah sedang sayang kepada kita. Allah rindu kepada kita. Allah ingin setiap saat dan waktu namanya disebut oleh kita. Betul apa betul? Kalau Bapak Ibu sekalian, para pemirsa terus mendapatkan nikmat, bahagia. Kira-kira banyak senangnya atau banyak sedihnya? Banyak senangnya apa banyak sedihnya? Banyak senang. Kalau banyak senangnya, kira-kira sering lupa kepada Allah atau sering ingat kepada Allah? Sering ingat apa sering lupa? Sering lupa. Yang sering ingat itu kalau lagi sedih. Yang sering ingat kalau lagi bokek. Betul apa betul? Yang sering ingat kalau lagi susah. Maka yang paling pertama manfaat dari ujian, dari musibah yang diturunkan Allah kepada kita sebagai hambanya yang lemah adalah kita akan kembali ingat kepada Allah. Maka orang yang beriman akan tahu bahwa ujian dan musibah itu sejatinya adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau rahmat dan kasih sayang Allah disyukuri atau dimaki-maki? Disyukuri atau dimaki-maki? Syukuri. Maka orang yang beriman kalau mendapatkan musibah harus tetap bersyukur kepada Allah. Sebab musibah itu hanya bagian kecil dari nikmat Allah yang lain yang masih sangat banyak yang kita terima. Betul apa betul? Ada enggak ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah ditinggal mati suaminya? Banyak, angkat tangan. Enggak berani karena takut ketahuan janda. Bapak-bapak, ada enggak yang pernah ditinggal mati oleh istrinya? Kalau bapaknya malu karena takut ketahuan kawin lagi. Tidak apa-apa. Saya termasuk orang yang pernah ditinggal mati, ditinggal meninggal oleh istri saya yang tercinta. Masih muda. Saya masih muda, berarti istri saya muda. Tapi ibu-ibu jangan pede dulu. Karena saya alhamdulillah sudah punya istri lagi. Ya Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak ditinggal meninggal istrinya, enggak usah sedih. Alhamdulillah. Ngapain Pak? Kawin lagi. Nikah lagi. Karena itu adalah bagian dari nikmat Allah. Saya sedih anak-anak saya kehilangan ibunya. Tetapi di sisi lain Allah sedang mengingatkan kepada saya agar ingat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai Hayit, sekarang istrimu. Mungkin sebulan lagi engkau, setahun lagi engkau, 10 tahun lagi engkau. Maka persiapkanlah dirimu dengan baik. Itulah manfaat kita mensyukuri atas musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi manfaat pertama, faedah pertama dari ujian dan musibah yang Allah turunkan kepada kita orang yang beriman adalah kita akan kembali ingat kepada Allah. Seneng gak kalau ingat kepada Allah? Bapak-bapak seneng gak kalau ingat kepada Allah? Jangan hanya sama istri ingatnya seneng. Giliran istri gak ngasih apa? Gak ngasih apa? Kopi Pak. Jangan lebih dari kopi. Bapaknya sedih. Itu bagian kecil. Kalau ada istri gak ngasih kopi, gak ngasih yang lain. Maka
maka cari istri lagi. Na'udzubillahi min. Kalau kita sudah menyadari bahwa ujian adalah bagian dari nikmat Allah, ujian adalah anugerah Allah, kita akan menjadi orang-orang yang sabar dalam menerima ujian. Maka manfaat kedua dari orang yang diuji oleh Allah adalah dilatih kesabaran. Kalau Bapak Ibu sekalian hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan cobaan, tandanya Bapak Ibu harus berlatih betul apa betul? Sebab orang yang penuh masalah tapi tidak mau bersabar, pasti dia akan ditambah banyak masalahnya. Bahkan kalau tidak punya iman, masalahnya banyak, problemnya banyak, kira-kira bunuh diri apa enggak? Bunuh diri apa enggak? Bunuh diri kalau tidak punya iman. Tetapi kalau dia punya iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amril mu'mini khairun. Semua perkaranya orang-orang beriman itu baik. Dikasih nikmat, sehat walafiat. Baik apa baik? Dikasih ilmu, pinter, terkenal, jadi dai. Enak apa enak? Dikasih harta, rumahnya mewah. Kemudian istrinya cantik. Enak apa enggak? Enak. Itu adalah nikmat. Baik kalau kita syukuri. Kalau tidak bersyukur, tidak menjadi baik. Kenapa? Karena Allah akan membenci dan menyiapkan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau disyukuri, Allah akan menambah lagi kenikmatan itu. Ini baru nikmat yang enak menurut manusia. Ada nikmat Allah yang menurut kita manusia tidak enak, yaitu ujian. Betul apa betul? Bapak tiba-tiba bangkrut jadi miskin. Enak apa enggak? Kagetin. Ibu tiba-tiba jadi tua, jadi jelek. Enak apa enggak? Kalau pakai ukuran manusia enggak enak. Tapi kalau kita beriman, nah ini saya menjelaskan hadis, perkaranya orang-orang beriman itu pasti baik. Dia akan mengambil sisi positifnya. Bapak yang bangkrut mungkin selama ini lupa bayar zakat, mungkin selama ini pelit sehingga dicabut oleh Allah karena tidak bersyukur. Ibu-ibu awalnya cakep lalu tiba-tiba menjadi tua, menjadi keriput. Kalau diambil hikmah tandanya sudah dekat dengan akhirnya dia harus enak apa enggak? Enak daripada terus tambah tua tambah menjadi-jadi bermaksiat. Giliran datang malaikat maut kaget. Berkaca wajahnya sudah Ada waktu enggak untuk tobat? Enggak ada kalau sudah tua nanti. Waktunya tinggal sedikit. Maka ketika ibu diuji sakit, makin menua, itu bagi orang yang beriman adalah kebaikan. Kalau disyukuri sekaligus bersikap sabar. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya dan kitab-kitab lainnya menjelaskan. Orang-orang beriman itu sejatinya akan terus dalam rahmatnya Allah ketika terus berada dalam kesabaran dan rasa syukur. Sabar ketika diuji, syukur ketika mendapat nikmat. Maka manfaat kedua dari syukur adalah Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar dan Allah akan menjadikan kita dipenuhi rahmat dan kasih sayangnya. Nah, kalau kita sudah sabar dan syukur, kita sudah ngerti dengan nikmat
ujian itu adalah anugerah besar karena kita menjadi orang-orang yang sabar. Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala, balasan bagi orang-orang yang sabar yang diuji oleh Allah adalah pahala yang besar, balasan yang banyak tanpa bisa dihitung. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak masuk surga Pak? Bidadarinya banyak. Yang nggak mau telat masuk surganya. Ibu-ibu masuk surga mau nggak? Tapi banyak bidadari. Nggak apa-apa. Ketemu suaminya insya Allah. Amin. Allahumma. Yang terakhir. Manfaat dari ujian yang Allah berikan kepada kita adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita sabar menerima ujian. Karena tujuan Allah menciptakan kita hidup ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita senantiasa tidak putus asa meskipun diuji kita tetap berharap rahmat dan ridho Allah. Kalau diuji semakin ingat kepada Allah. Kalau diberi nikmat bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan semakin kita sadar sebagai hamba. Taat dan ibadahnya bertambah-tambah. Seperti Rasulullah. Meskipun tidak punya dosa. Kalau sholatnya sampai bengkak kaki. Nah sampean bengkaknya kenapa? Kolesterol sama asam. Betul apa betul Pak? Bapaknya agak malu jawabnya. Rasulullah tidak pernah tidak bersyukur. Dapat ujian syukur. Lebih-lebih dapat nikmat lebih bersyukur. 3 manfaat ujian yang bisa kita ambil. Pertama menambah iman kita kepada Allah. Yang kedua menambah kesabaran. Yang ketiga menghapuskan dosa. Dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Amin. Allahumma. Baik, terima kasih Kiai Haji Nur Hayat atas tausiahnya. Sungguh ada sesuatu yang tidak kita ketahui di balik musibah. Bersabar dengan takdir Allah dan dengan terus berprasangka kepada Allah adalah salah satu jalan terbaik. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan prasangka baik kepada Allah adalah agar kita selalu dekat dan rahmat Allah menaungi kita semua. Sehingga kita mati dalam keadaan dosa-dosa kita sudah terangkat dan husnul khatimah. Kita akan jeda kemudian bertemu dengan Ustadz Zaki Mirza dengan subtema Hadapi Cobaan dengan Senyuman. Namun sebelumnya kita akan bertemu dengan Ustadzah Citra Anggia. Silakan Ustadzah. Senyum ya, oke. Alhamdulillah hari ini tentunya Iqbal dan juga pemirsa di rumah kita bisa menikmati cuaca yang cerah ya. Dan alhamdulillah juga saya Citra Anggia masih menemani Anda tentunya dari Masjid Al-Iman Kemayoran Jakarta Pusat tentunya di booth dari Luwak White Coffee. Dan untuk Anda yang sedang galau sesuai dengan temanya yang sedang bersedih, jangan bersedih ya. Saya punya obat anti galau di sini yaitu sesuatu yang manis yang harus Anda coba yaitu Luwak White Coffee, terutama ada produk barunya. Mau tahu produk barunya apa sih? Sebelumnya saya cek-cek dulu. Oke, di sana banyak yang belanja, di sini juga ada. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam Mbak. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Iwan. Mas Iwan, ini mulai tadi asik banget ya pilih-pilih luwak di sini ya. Biasanya yang Mas Iwan suka yang mana? Oh ini Mbak, White Coffee luwak Mbak. Oh oke yang ini. Liatin ke biasa di pemirsa rumah. dong. Tuh, liatin ke pemirsa juga. Ini. Oh iya nih, baru nih varian baru Mbak, saya baru nyobain. Ah, enak banget ini. itu dia. White Coffee Tarik Malaka. Iya, ini juga ya saya kasih tahu juga untuk pemirsa. Maaf saya pinjam dulu. Ini dia luwak tarik Malaka ya pemirsa. Dengan 100% gula aren dan juga dilengkapi dengan susu kental manis goldnya. Jadi kita nggak perlu lagi sibuk-sibuk mau cari apa ya kopi di luar ya Mas ya. Mas di rumah juga sudah sering minum ini nggak sih? Oh iya Mbak, sering banget nih jadi favorit keluarga saya nih Mbak. Oh ya? Iya, jadi nggak perlu capek-capek ke kafe, jadi lebih hemat lagi nih. Wah tuh kasih lihat dong pemirsa dan keluarga di rumah yang Ayo, biasa pemirsa. diminum.
Yang Tuh. mau minum tinggal minum white coffee tarik Malaka lebih hemat. Benar, Nggak perlu ke benar kafe lagi. banget. Mas Giwan, saya mau kasih nih supaya lebih berasa ya. Ini, Ini boleh cobain, makasih Mbak. Mbak Ya, Rahma, Mas siap. Teddy. Nih, kita coba dulu, duduk dulu Mas, kita coba ini dia pemirsa. Benar kata Mas Iwan tadi, kita nggak perlu ya, nggak perlu keluar rumah yang galau-galau. Udah bikin aja luwak tarik Malaka di rumah ya. Jadi kalau memang mau dibilang, nggak mau dibilang jadul, harus minum kopi susu kekinian ya. Iya betul dong. Coba kita minum lagi, bismillahirrahmanirrahim. Aduh enak banget. Jangan lupa untuk Anda pemirsa untuk terus minum ini ya. Kopi susu kekinian luwak tarik Malaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Boleh sama-sama kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mudah-mudahan ya Allah, Allah tidak hanya bahagiakan hidup kita di dunia, tapi dengan segenap kemuliaan Allah dan kita, dengan segenap dosa dan salah kita, Allah redho untuk bahagiakan kita dunia akhirat. Yang kenceng apa aminnya? Gitu. Gimana Bu, sehat? Badan sehat? Dompet? Musibah mah udah pasti dititipin sama Allah ke setiap hambanya. Ayat yang begitu indah tadi sudah dibacakan oleh adik kita. Dengan segala mungkin menurut kita, adinda kita ini ada kekurangan. Tapi sebenarnya
itu adalah kelebihan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi dibacakan oleh adik kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Kata Allah, wahai semua hambaku. Kalau udah semua kan mau laki mau perempuan Bu ya. Pasti akan aku uji, pasti. Karena ada lamu taukid di situ. Walanabluwannakum. Yang namanya lamu taukid artinya pasti, berarti setiap hamba manusia pasti diuji. Maksudnya kalau jadi manusia harus siap diuji. Kalau enggak siap diuji jangan jadi, tuh paham. Kita malu sama hewan, Ibu, ya Allah, hewan makhluk Allah tapi lebih sabar sama kita. Contoh, yang tebal mukanya manusia, yang difitnah badak. Makanya dibilang muka sabar badak. Betul nggak? Yang diadu manusia, yang difitnah domba. Dibilangnya yang nggak punya ilmu, ilmunya sempit, sebenarnya manusia yang difitnah katak. Makanya ada istilah katak dalam tempurung. Kasihan ya. Yang marah manusia, yang difitnah maaf babi, membabi buta. Hewan difitnah aja sabar ya. Kita baru difitnah dikit langsung update status di IG. Langsung posting foto di Facebook. Sabar Ibu, hadapi musibah itu dengan senyum. Kalau enggak dengan senyum dengan apa coba? Benar enggak Bu? Allahu Akbar walillahil ham. Karena setiap manusia pasti akan diuji. Tugas kita bukan buat nolak musibah. Tugas kita adalah senyum dan sabar menghadapi musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kalau lagi ada masalah, cara ngadepinnya dua. Pertama, sabar. Kedua, dirikan sholat. Kenapa sabarnya duluan? Supaya sholatnya benar. Kalau terbalik, sholat duluan baru sabar, sholatnya kagak khusyuk. Takbir ya takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Emang tetangga sialan. Makanya benar disuruh sabar dulu baru sholat supaya sholatnya khusyuk. Kalau udah sabar kan istighfar. Astagfirullahalazim. Senyum aja udah, senyum. Biar ada masalah, Pak Lurah lagi lewat, panggil namanya tetap senyum. Rah sehat. Lurah namanya belum tahu. Camat lewat, mat. RT lewat, T. Yang sian lempengan lewat, RW, W. Jadi subhanallah ibu-ibu yang berbahagia kalau tidak dengan sabar dan senyum mau ngapain lagi? Hidup mah ikhlas-ikhlas aja ya. Allah itu zat yang maha mengukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu-ibu yang suaminya pejabat diujinya beda. Ibu-ibu yang suaminya buka toko ujiannya beda. Ibu-ibu yang lakinya tibang ojek online diujinya beda. Sering dikomporin sama tetangganya, po ya Allah po laki lo bader banget. Tiap hari gue lihat dia boncengin perempuan mulu. Lah ojek. Ujiannya beda-beda. Jadi ujian yang sedang kita hadapi sekarang, ibu, bapak, saya, kita semua. Sebenarnya bukan Allah nggak sayang. Justru diuji karena Allah sayang sama kita. Dan itu janji Allah. Kalau nggak diuji berarti Allah justru nggak sayang. Supaya apa? Supaya ibu jadi manusia lebih sabar. Lebih baik lagi. Lebih ikhlas. Tadi pertama kita udah malu sama hewan ya. Segala badak dipitnah sama domba. Sekarang Ustadz, kalau kita pengen ikhlas harus jadi apa? Jadilah seperti gula. Ini gula, ini teh. Gula masukin ke teh.
manis, namanya teh manis. Gula kagak disebut. Ikhlas nggak gula? Ikhlas. Ini gula, ini kopi. Gula dicampur ke kopi, kopinya jadi enak. Dibilang kopi mantap. Manis mulu. Kopinya mantap. Makanya ada yang bilang, woi udah ngopi belum? Ngopi apa ngopi? Kopinya mantap. Padahal yang bikin manis gula. Gulanya disebut nggak? Ikhlas tuh gula. Ini ada terigu jadi adonan, diaduk pakai gula, jadi kue, tengahnya bolong, namanya apa? Donat. Donat manis gara-gara gula, yang bikin manis gula nggak disebut, dibilangnya donat enak, gula ikhlas nggak? Ikhlas. Lempengan ada emak-emak nggak bisa ngapa-ngapain, terbujur di atas ranjang, kakinya pada bengkak, kaku, sakit, disebut penyakitnya penyakit. Ya Allah, gula nasib lo. Sian amat gula. Lempengan enak, kagak dibawa-bawa. Lempengan susah, gua disebut kata gula emang sambar geledeg. Saya tanya lagi, gula ikhlas nggak? Apa gara-gara gula nggak disebut besok dia nggak mau nyatu sama teh? Kagak. Apa gara-gara nggak disebut tuh gula besok nggak mau nyatu sama kopi? Kagak. Kebayang nggak kalau bikin donat nggak ada gulanya? Anyep. Gula mah ikhlas-ikhlas aja biarin dah. Begitulah harusnya kita jadi manusia seperti gula. Udah banyak berbuat baik diomongin. Udah banyak berbuat baik niatnya ikhlas dibully, dicibir. Bodoh amat. Tuh kayak gula nggak pernah bosen membuat manis makanan dan minuman yang lain. Begitulah kita ibu. Mau tetangga ngomong jelek apapun niat kita satu. Jangan bosan berbuat baik dan terus tersenyum dengan musibah yang Allah kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya mau cerita lagi nih, saya bagian cerita aja dah ya. Gula udah, badak udah. Nih saya mau cerita, ada bapak-bapak, anaknya kuliah, datang. Tuh anak sian, udah kecopetan, dompet hilang, ada handphonenya juga hilang. Ya Allah, datang sama bapaknya nangis-nangis, ya Allah Mbak, manggilnya Bapak orang Betawi. Ya Allah Mbak, apes bet saya hari ini Mbak, ya Allah semua serba hilang, duit di situ, motor dibegal, ya Allah, untung nyawa masih ada. Si bapak nggak pakai ngomong, dia ke dapur. Dia ambil kentang, dia ambil telur, dia ambil biji kopi. Lah tuh anak keder. Perasaan gue cerita ngapain jadi mau dagang nih bapak. Diajak ke dapur tuh anak, yuk masuk dapur. Panci ditaruhin air 3, 1, 2, 3, masing-masing ada kompornya dinyalain. Panci yang pertama taruh kentang, ini air sama-sama mendidih. Panci yang kedua, taruh telur. Panci yang ketiga, taruh biji kopi. Setengah jam, selesai semua. Diambil masing-masing tadi, kentang, telur, biji kopi, taruh di piring. Enggak pakai ngomong tuh bapak. Bocah sini lo, lo pencet kentang. Lembek, betul nggak bu? Ditekan telur, membal. Kan udah matang masih pecah aja. Jadi telur rebus. Kopi aneh. Apa kata si bapak? Kentang awalnya keras, tapi setelah diuji dengan panas dan api, dia jadi lembek. Telur tadinya lembek, gampang pecah. Karena diuji kena panas sama api, dia jadi keras dan bermanfaat. Yang paling indah biji kopi, dipanasin justru membuat harum air yang ada di dalam panci. Terserah kamu mau jadi kentang, telur, apa kopi. Enak lo gak usah ngomong kata babanya, lo pilih aja dah, lo mau kentang lembek, lo telur keras, biji kopi jadi wangi, atur aja dewek katanya begitu. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dunia akhirat Ibu ya. Jadi saya bukan ngajarin Ibu ntar nyampe
di rumah bocah curhat, ma banyak banget masalah, kentang, telur, biji kopi. Ya nih ibu abis dengerin ceramah ngapa jadi miring sih ah. Ujian pasti ada Pak. Cerita tadi mengajarkan kita supaya punya mental. Jangan lembek, harus keras. Bahkan kalau bisa jadi biji kopi, semakin diuji semakin wangi. Caranya bagaimana? Kentang baru dipanasin, ini istilah orang baru diuji dikit cerita kemana-mana. Mohon maaf Pak, yang namanya curhat, nitip omongan sama nitip duit beda. Bener gak? Nitip omongan, tuh omongan 5 meter, nyampe ke tetangga 500 meter. Nitip duit, saya tanya Pak, Bapak nitip duit sama bini nih. Ya, nitip duit, Pak, duit, duit. Nitip duit sama bini 500.000 Pak. Biasanya nanti pas kita ngambil sisanya berapa? Tuh. Lah yang saya tanya Bapak yang jawab dia. Dan nitip gope sisa 400, sisa yang diembat cepek. Kata lakinya emang ada tuyul kali ini. Nitip omongan, jadi kalau ada masalah jangan kayak kentang. Cerita sono curhat sini. Jadilah telur. Kalau mau cerita cari orang yang bisa jaga rahasia. Cari sebaik-baiknya sahabat. Kalau perlu jadilah kopi. Ketika ada masalah ceritanya cuma sama Allah. Kalau saya cerita curhat detail, boleh Ustadz sama Allah? Boleh. Ya Allah ya Karim, bulan maulid bentar lagi ya Allah. Curhat, mana seragam belum punya ya Allah. Laki agak pulang-pulang, anak baru nyungsep di got ya Allah. Boleh cerita begitu, boleh curhat. Sama siapa lagi kalau bukan ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan ketika ada masalah kami mohon pertolongan hanya kepada Engkau ya Allah. Ada masalah tetap senyum. Cari solusi, jangan pergi ke dukun. Pak Ustadz, dompet saya hilang. Saya besok ke dukun. Lah pergi kita ke dukun. Nyampe di tempat dukun, assalamualaikum Pak Dukun, waalaikumsalam Pak Dukun, dompet saya hilang. Pak Dukunnya lagi keder, lah dukun ngapa keder, lah dompet saya juga hilang, katanya begitu. Lah dukun aja nyari dompet keder, apalagi nyariin dompet orang. Jadi kembalikan semua hanya kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk berikutnya nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ada yang mau bertanya? Siap, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida dari Sumur Batu, Kemayoran. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana cara terbaik untuk menghibur kerabat yang sedang kena musibah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rumus bergaul sama orang lain, tetangga, keluarga, teman, sahabat, orang tua, pasangan hidup, rumusnya kalau belum bisa ngebahagiain orang lain, minimal jangan nyusahin orang. Ya. Kalau belum bisa nyenengin suami atau sebaliknya suami belum bisa nyenengin bini, minimal jangan nyusahin. Udah suami capek pulang ngojek, masak kagak apa kagak ngegerutuk mulu. Yang enak begini-begini mah dilaminating aja Pak. Nah bagaimana datang idholus surur, senengin hatinya. Orang udah tahu lagi kena penyakit stroke. Kan harusnya dibahagiain. Tenang Bu, insya Allah
Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan ibu cepat sembuh, enak. Ini udah tahu orang kena stroke, ngomongnya lain. Ya Allah, tetangga saya kemarin sebelah 2 hari habis stroke mati. Kan gak nyenengin ya. Jadi tahu porsi, tahu kondisi, dan tahu etika, adab, akhlak. Supaya orang yang lagi kesedihan tidak terbawa dengan sedihnya, justru dengan kehadiran kita jadi manfaat buat sedihnya dia. Gitu Ibu ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas tausiahnya dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap siswa selalu diberikan ujian kalau dia mau naik kelas. Demikian pula kita sebagai seorang mukmin akan senantiasa diberikan ujian kalau kita mau naik makom atau naik kelas. Dan kalau kata Ustadz Zaki Mirza tadi, seperti gula, selalu berbuat manislah seperti gula agar kita selalu bisa berbuat manis dalam setiap keadaan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia, saya akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar Jangan Bersedih, Semua Ada Jalannya. Dalam sebuah ayat Allah juga sudah memberikan nasihatnya kepada kita semua bahwa kita dilarang bersedih karena Allah selalu bersama hamba-hambanya. Maka ketika ada cobaan datang, ketika ada ujian datang, satu hal yang harus senantiasa langsung kita lakukan adalah berprasangka baik kepada Allah. Kemudian kita selalu mengevaluasi diri kita, jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita, jangan-jangan ada yang harus diperbaiki dalam diri kita sehingga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bermuhasabah, mengevaluasi diri kita sendiri. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir dan memberikan tausiah. Ada Syekh Fikri Thorik, kemudian Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, dan juga Ustadz Zaki Mirza. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan dan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk jamaah Masjid Al-Iman yang sudah hadir menemani Cahaya Hati Indonesia. Akhir kata, saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kathiron. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujibas sailin, ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami ya Allah. Salah dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Salah dan dosa orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami ya Allah. Yang selalu tidak pernah bersyukur atas segala nikmat dan rahmat-Mu ya Allah. Yang selalu menuntut atas segala anugerah yang telah Kau lebih banyak berikan kepada kami ya Allah. Tanpa kami barengi dengan ketaatan dan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami adalah hamba yang hina, hamba yang penuh dosa dan lemah ya Allah. Janganlah Kau timpakan kepada kami ujian yang tidak mampu kami ya Allah. Ujian yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Ujian yang tidak mampu kami jalani ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah keluarga kami, anak istri kami, teman-teman dan sahabat kami, seluruh kaum muslimin di negeri kami tercinta, bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah, dari segala fitnah, ujian dan musibah di akhir zaman ini ya Allah. Hanya Engkaulah sebaik-baiknya penjaga kami ya Allah. Wa anta khairul hafidhin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.